Nama saya Eka Chandra Kahiking. Saya bertugas di SMP Negeri 3 Siau Timur dan saat ini saya akan mengajar di fase D kelas 7 kurikulum Merdeka. Dan adapun pembelajaran yang akan dilakukan kali ini adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan model problem based learning. Luar biasa. Jadi hari ini sebelum Bapak nanti masuk ke materi pembelajaran, Bapak terlebih dahulu akan melakukan asesmen awal. Asesmen awal ini adik-adik boleh mengisinya sesuai dengan kemampuan adik-adik. Jadi ada asesmen diagnostik non kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Nanti kalau yang non kognitif itu, Bapak mau tanya misalnya tinggal dengan siapa di rumah, adik-adik tinggal dengan orang tua lengkap di rumah atau hanya tinggal dengan opa oma. Adik-adik mau belajarnya seperti apa? Mau suka belajar guru sediakan video, mau suka belajar di luar kelas, atau dari mau belajar misalnya ya lewat misalnya baca media pembelajaran atau hanya baca buku. Jadi isi sesuai dengan apa yang adik-adik tahu dan keadaan adik-adik. Boleh dipahami? Boleh. Saat ini anak-anak diminta untuk melakukan asesmen awal atau mereka mengisi asesmen awal, yaitu asesmen diagnostik non kognitif yang di dalamnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang latar belakang mereka sebetulnya, gaya belajar mereka, termasuk apakah mereka belajar di rumah atau seperti apa pembelajaran yang mereka sukai. Itu untuk asesmen diagnostik non kognitif yang tujuannya nantinya adalah guru dapat menentukan metode belajar seperti apa, diferensiasi proses seperti apa yang dapat didekati atau dilakukan kepada peserta didik. Kemudian selain asesmen diagnostik non kognitif, ada juga asesmen diagnostik kognitif. Itu adalah tes awal pengetahuan sebetulnya. Itu untuk menguji pengetahuan awal peserta didik pada materi yang akan mereka pelajari. Nah, dalam hal ini materi yang mereka pelajari tentang gerak. Nah, misalnya di situ ditanyakan, apakah adik-adik tahu tentang gerak? Apakah adik-adik tahu beda jarak dan perpindahan? Atau adik-adik tahu tidak beda kelajuan dan kecepatan? Dari situ kemudian guru mampu melihat bahwa sejauh mana pengetahuan anak didik dan kemudian menghubungkan dengan asesmen diagnostik non kognitif sehingga kita tahu bagaimana cara mendekati, bahkan bagaimana cara memberikan pengetahuan kepada peserta didik ataupun melakukan proses belajar sesuai dengan karakteristik dan perbedaan kemampuan mereka masing-masing. Nah, pertama, Bapak mengajak kita semua bersyukur kalau kita masih boleh ada di ruangan ini. Tuhan kasih kesempatan untuk kita belajar. Nah, adik-adik, Bapak kasih satu kata motivasi untuk kami. Kata Imam Syafi'i, jika kamu tidak mampu menahan sakitnya belajar, kamu harus mampu menahan sakitnya kebodohan. Mana kamu mau pilih? Mau belajar atau mau jadi bodoh? Baik. Nah, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang gerak. Dan tujuan pembelajaran kita adalah, pertama, nanti adik-adik akan memahami dan mampu menjelaskan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, adik-adik dapat mendeskripsikan tentang jarak dan perpindahan. Karena gerak itu erat kaitannya dengan jarak dan perpindahan. Lalu, adik-adik akan mengomunikasikan, setelah adik mempelajari bahan ajar, adik-adik akan mengomunikasikan apa itu kelajuan, apa itu kecepatan. Adik-adik, waktu Anda ke sekolah, ke sini, itu ada yang naik kendaraan? Ada. Yang lainnya? Berjalan untuk sampai ke sekolah dari rumah. Kalau yang paling jauh dari mana? Inge. Dari kampung Inge yang paling jauh. Dari Tumbira. Baik. Nah, Bapak mau tanya sebetulnya adik-adik, bagaimana suatu benda
dikatakan menempuh suatu jarak atau bagaimana suatu benda itu dikatakan bergerak? Boleh definisikan bagaimana suatu benda dikatakan menempuh suatu jarak atau dia dikatakan bergerak? Bergerak karena digerakkan. Oke. Jarak dan perpindahan itu berbeda. Nah sekarang apa beda jarak dan perpindahan? Itu yang akan Anda jawab sebentar dalam materi atau pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian Anda tahu tidak bahwa kelajuan dan kecepatan itu berbeda? Tahu itu? Nah, mana yang seharusnya kita pakai dalam kehidupan sehari-hari? Kelajuan atau kecepatan? Iya, itu nanti kita pelajari sebentar. Apakah kelajuan atau kecepatan? Karena hari kita menyebutnya adalah kecepatan. Anda akan menemukan itu mulai dari proses pembelajaran itu. Nah, selain LKPD yang sudah Bapak berikan ke adik-adik, maka Bapak akan tanyakan video pembelajaran di sini. Adik-adik dapat menyimaknya, kemudian setelah adik menyimak, adik-adik dapat mengisi LKPD, lembar yang Bapak sudah bagikan, dari media pembelajaran yang adik-adik tonton. Ya, selamat menikmati video. Bagaimana cara dari rumahnya sampai ke sekolah? Jika ada naik mobil Dan yang sangat penting pada awal materi serius cukup antusias untuk menyaksikan bagaimana suatu video benda pembelajaran. menempuh suatu jarak? Ini katakan, kan sini 5 ini berapa? 3. Jadi benda itu dia disebut bergerak kalau dia kalau dia berpindah. Ya, saat ini setelah dibagi LKPD dan mereka anak-anak kita ini menonton video pembelajaran, sebagian juga menggunakan bahan ajar yang dibuat di Canva, mereka sedang berdiskusi dengan kelompok mereka masing-masing. Mereka akan mencari solusi, mengumpulkan data-data untuk menjawab LKPD yang sudah diberikan. Mereka akan mengumpulkan informasi baik dari teman, dari pengetahuan yang mereka susun sendiri, ataupun dari media pembelajaran berbasis Canva yang sudah dibagikan kepada peserta didik. Gotta find my way to you. Even though you're Salah satu next to diferensiasi me, proses yang kita berikan kepada anak-anak adalah selain ada yang belajar di kelas menyimak video pembelajaran, ada yang menyimaknya dalam bentuk bahan ajar berbasis Canva yang sudah sangat menarik itu. Nah, sebagian anak-anak mereka maunya di luar. Mereka langsung mau mempraktikkan bagaimana mengukur jarak dan perpindahan itu. Jadi sehingga mereka diberikan kesempatan untuk belajar di luar kelas, mempraktikkan mengukur dengan alat ukur yang tersedia di sekolah, dan kemudian mereka mencari jawaban atau mengumpulkan data-data itu untuk menjawab lembar kerja peserta didik yang sudah dibagikan kepada masing-masing kelompok. Saat ini adik-adik akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok adik-adik dari LKPD adik-adik yang adik-adik isi, dan satu persatu kelompok akan memaparkan hasilnya masing-masing. Silakan. Atas kesempatan yang diberikan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil belajar kami. Dari pembahasan yang ditemukan, apa bedanya jarak dan perpindahan? Bagaimana contohnya? Seperti apa penjelasannya? Jadi, jarak adalah
kami akan mempraktekkan cara mengukur jarak. B. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting right free. Out on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, Kelajuan itu adalah even besaran though skala you're next to me. yang memiliki nilai. Your heart is Persamaan kelajuan ini memiliki rumus yang sangat penting agar supaya kita bisa mengukur jarak tempuh dan waktu perjalanan kita. Dan rumus yang sangat penting ini adalah V sama dengan S per T. Sedangkan kecepatan itu adalah besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Dalam kehidupan sehari, kita dapat menyebut kecepatan kita dalam bergerak ke arah barat. Rumus menghitung kecepatan adalah V sama dengan delta S per delta T. Menurut kami, pembelajaran melalui media pembelajaran yang sudah disediakan itu sangat menyenangkan dan bisa membuat kami mengerti tentang perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Adalah perpindahan suatu benda dari tempat awal ke tempat lain. Contohnya adalah sebuah apel yang terjatuh dari tempat awal ke tempat lain. Benda diletakkan bergerak karena benda itu digerakkan atau dipindahkan. Contohnya, apel terjatuh dari pohonnya ke tanah, maka buah apel itu mengalami perpindahan tempat karena gerak adalah perpindahan posisi. Gerak semu yang kita kenal, yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Karena Bapak tanya, apakah matahari itu bergerak? Tidak. Lalu bagaimana matahari itu tiba-tiba di sini, tiba-tiba di sana? Bumi lah yang bergerak mengelilingi matahari. Tapi seolah-olah kelihatannya matahari yang bergerak. Nah, itu contoh gerak semu. Ya, seolah-olah kelihatannya matahari yang bergerak, padahal yang bergerak adalah bumi. Itu salah satu contoh gerak semu. Hari ini kita sudah belajar dengan sangat efektif dan sangat bermanfaat sekali. Terima kasih untuk yang sudah mempresentasikan. Jadi Bapak akan menyimpulkan bersama dengan adik-adik apa itu gerak, apa itu jarak, apa itu perjalanan, apa itu pelajaran. Jadi berdasarkan apa yang sudah dibesarkan tadi, gerak itu adalah apa? Ya, perubahan posisi suatu benda. Kemudian jarak itu adalah ya lintasan yang dipergunakan, perpindahan itu adalah ya perubahan posisi awal dan posisi akhir. Nah, kelajuan dan kecepatan menggunakan dua besaran itu, yaitu jarak dan perpindahan. Untuk kecepatan menggunakan persamaan jarak, sedangkan untuk kelajuan dia menggunakan persamaannya perpindahan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat Anda ingat seumur kehidupan Anda. Elemen atau zat-zat. Saya termasuk siswa yang suka belajar di luar kelas, dan saya lebih suka langsung mempraktekkan apa yang saya pelajari tadi. Dan kami tadi telah mengukur secara langsung jarak dan perpindahan di luar kelas. Ini sangat mudah dan sangat menyenangkan jika kami belajar. Tadi kami belajar menggunakan media pembelajaran, dan kami mampu memahami dan menjelaskan tentang gerak. gotta find my way to you, even though you're next to me, no matter what I do. Demikian pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan model problem based learning, dan materi gerak pada hari ini boleh diselesaikan. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.